Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tolong lepaskan kami. Tuan, kami tidak melakukan apapun terhadap Anda. Kenapa Anda menangkap kami? Tampak 15 orang yang tertangkap oleh tangan raksasa itu seperti anak-anak dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sosok dengan pakaian merah menyala mengunci seluruh energi mereka, sehingga para pendatang baru itu tidak mampu melawan. Apakah kalian pikir kalian bisa bersembunyi di belakang kami? Kalian berasal dari klan Qing. Beraninya kalian menargetkan tuan mudaku. Tuan, kami tidak melakukan apa-apa, bagaimana kami menargetkan tuan muda Anda? Terdengar tetua agung klan Qing mencoba untuk menyangkal tuduhan sosok pria yang memakai pakaian berwarna merah tersebut. Hehehe, di bawah pengawasanku, dapatkah kalian berbohong? Dan kalian sudah mengikuti pengejaran para semut ini yang mengejar tuan mudaku. Aku tahu kalian ingin mencari kesempatan untuk menangkap tuan mudaku agar bisa membalas dendam anggota keluarga kalian yang tewas dibunuh oleh tuan mudaku. Benarkah yang kukatakan? Kini semua tetua klan Qing menjadi ketakutan. Ada rasa penyesalan yang mendalam karena berani menargetkan Chen Wen. Mereka baru saja sampai dan masih berada di kekosongan karena mengejar-ngejar Chen Wen yang terus-menerus berteleportasi. Tapi begitu mereka muncul, tubuh mereka tiba-tiba sudah tertangkap tangan raksasa yang tercipta dari energi spiritual. Tadinya para tetua klan Qing berencana ketika para tetua sekte Huopokiam menyerang Chen Wen, mereka akan langsung menangkap Chen Wen dan membawanya lari. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Chen Wen memiliki pendukung yang sangat mengerikan seperti dua sosok di depan mereka. Kini ekspresi para tetua klan Qing sama dengan ekspresi para tetua sekte Huopokiam. Kini mereka sangat takut kepada dua sosok yang sangat mengerikan di depan mereka. Mereka semua sama-sama berpikir, kalau mereka tahu bahwa Chen Wen memiliki pendukung yang sangat mengerikan seperti ini, mungkin jangankan murid-murid mereka yang tewas, bahkan anggota keluarga mereka tewas pun mereka tidak akan berani membalas dendam. Beberapa saat kemudian, di samping dua orang misterius itu muncul fluktuasi ruang kosong, dan muncullah Chen Wen yang kini kondisinya telah kembali bugar seperti sedia kala. Tuan muda, mereka semua telah kami tangkap, sekarang terserah tuan muda saja. Chen Wen yang baru muncul dari kekosongan sedikit terkejut melihat pemandangan di depan matanya. Dia tidak menyangka bahwa para tetua dari sekte Huopokiam dan para tetua dari klan Qing yang dianggapnya sangat kuat kini sudah tampak tidak berdaya di depannya. Bagus. Kalian sudah menyegel energi mereka, mereka akan menjadi kekuatan yang dapat membantuku untuk meningkatkan ranahku. Chen Wen lalu menyelimuti para tetua itu menggunakan energi jiwanya dan memasukkan mereka ke dalam dunia semesta batu teratai kecilnya. Chen Wen meletakkan mereka ke dalam sebuah planet penjara dewa. Planet itu baru saja dibuat oleh Chen Wen. Di planet tersebut, Chen Wen telah membuat sebuah formasi yang dapat menyerap energi mereka, yang kemudian semua energi para tetua ini akan dipadatkan menjadi sebuah kristal. Dengan energi para tetua yang memiliki kekuatan mengerikan, Chen Wen yakin, semua bawahannya akan meningkat kekuatannya secara signifikan bila mendapatkan distribusi energi dari para tetua ini. Sedangkan tubuh mereka akan diberikan kepada hewan iblis jiwa dan pasukan bayangan iblis, dengan begitu, kekuatan pasukannya akan semakin mengerikan. Setelah semua tetua menghilang, Kim Long dan Oolong meminta Chen Wen untuk memasukkan mereka kembali ke dalam dunia semesta teratai kuncup. Karena mereka merasa tidak nyaman ketika berada di dunia luar, mereka masih memiliki musuh yang sangat kuat, dan saat ini, mereka masih belum cukup kuat untuk menghadapi musuh bersama mereka. Setelah memasukkan dua bawahannya, Chen Wen juga masuk ke dunia semesta batu teratai kuncup. Karena kekuatan-kekuatan praktisi di dimensi ini sangat kuat bagi Chen Wen, dan ingin meningkatkan kekuatannya dengan menyerap energi para tetua, dua kekuatan hebat yang berhasil ditangkap oleh Kim Long dan Oolong. Saat ini,
Chen Wen melayang di angkasa di mana di depannya sebuah planet dengan dilengkapi berbagai formasi. Di planet itu masih terdengar suara-suara minta ampun dan suara-suara putus asa dari para tetua. Mereka tidak mampu menggerakkan energi mereka, tapi energi mereka terus bocor keluar dari tubuh mereka, lalu diserap oleh sebuah formasi dengan sangat rakus. Chen Wen yang berdiri di luar angkasa planet kurungan dewa tepat di dekat inti formasi, dan di sana terlihat sebuah kristal berwarna merah darah yang memancarkan energi sangat padat dan kuat. Chen Wen memanggil Choaong untuk datang ke hadapannya menggunakan transmisi suara. Beberapa saat kemudian, Choaong telah tiba di depan Chen Wen. Salam Tuan Muda. Bagus, Choaong, apakah kamu melihat kristal itu? Choaong melihat kristal yang ditunjukkan oleh Chen Wen dan matanya langsung melotot, karena energi yang dipancarkan oleh kristal tersebut sangat kuat dan padat. Kristal-kristal itu muncul satu persatu dari inti formasi, kristal itu berjumlah tidak kurang dari 3 buah. Itu, kristal apa itu Tuan Muda? Kenapa aku merasakan tekanan yang sangat kuat? Hehehe, itu adalah kristal energi yang dipadatkan. Tugasmu adalah mendistribusikan kristal-kristal itu kepada semuanya. Melalui menara kultivasi, kamu letakkan saja di inti formasi, maka menara formasi akan penuh dengan energi spiritual yang sangat kaya. Lalu setelah tidak ada lagi kristal yang muncul, kamu bisa menonaktifkan formasi ini dengan cara. Chen Wen mengajari Choaong bagaimana menonaktifkan formasi. Setelah Choaong mengerti, Chen Wen kembali berkata, setelah formasi nonaktif, kamu ambil tubuh para pepraktisi yang ada di planet itu dan kirimkan kepada pasukan bayang iblis dan hewan iblis jiwa untuk dikonsumsi oleh mereka. Baik Tuan Muda. Chen Wen lalu mengambil 2 batu kristal itu lalu tubuhnya menghilang dan muncul di planet. Pelatihan. Ternyata di planet ini, banyak bawahannya sedang berlatih. Ketika mereka melihat kedatangan Chen Wen, semuanya memberi hormat, salam kepada Tuan Muda. Terima kasih, mari lanjutkan latihannya, aku juga akan berlatih. Terima kasih Tuan Muda. Akhirnya Chen Wen pergi ke sudut planet di mana tidak ada orangnya. Chen Wen mulai memurnikan kristal yang dipegangnya. Kristal ini berisikan energi yang sangat murni dan sangat mudah untuk diserap oleh tubuh. Baru saja Chen Wen menyerap selama sehari, aura Chen Wen langsung meningkat dan langsung menerobos ke ranah kekaisaran abadi tahap awal, dan itu terus meningkat karena kristal itu masih memiliki energi yang sangat padat. Hingga beberapa minggu kemudian, energi Chen Wen meningkat secara mengerikan. Kini dia telah berhasil menerobos ke ranah Dewa Kaisar Keabadian tahap kedua. Kini 2 batu energi yang di tangannya telah menghilang menjadi ketiadaan. Chen Wen kini dapat merasakan kekuatannya meningkat ke tingkat yang cukup mengerikan. Dengan kekuatanku saat ini, paling tidak, aku sudah dapat bersaing dengan tetua-tetia sekte besar itu, belum lagi kolam esensi kekuatan leluhur naga. Setelah membereskan para tetua sekte itu, aku akan mendatangi kolam leluhur naga untuk berlatih. Chen Wen menatap ke langit dan berpikir untuk segera pergi keluar dari dunia batu teratai. Tubuh Chen Wen menghilang dari dunia semesta dan muncul di tempat di mana dia menangkap para tetua sekte Huo Pokiam dan tetua klan Qing terakhir kali. Dari Chen Wen menangkap para tetua sekte dan klan itu sampai saat ini, waktunya tidak lama, karena di planet pelatihan, waktunya telah dibuat menjadi 1 hari di dunia luar, maka 1 tahun di planet pelatihan. Jadi waktu yang digunakan Chen Wen menghilang sampai muncul kembali ke dunia luar, hanya membutuhkan beberapa menit saja, tapi kekuatannya sudah sangat kuat. Setelah muncul, dia melihat sekelilingnya lalu kembali tubuh Chen Wen menghilang dan muncul di bekas pintu menuju dunia misterius, dan di sana terlihat semuanya porak-poranda. Tapi suara-suara dentuman masih terdengar sangat intens. Chen Wen melihat ke kejauhan, di sana terlihat pertarungan telah memasuki kondisi puncak. Para tetua 2 kekuatan besar sedang berbenturan, dan di kejauhan terlihat banyak praktisi yang menonton pertarungan tersebut. Sementara itu, formasi perlindungan di kota Sangwo juga telah aktif, sehingga tembok kota Sangwo pun tidak terkena imbas dari pertempuran tersebut, apalagi masing-masing tetua sekte tidak berani menyinggung tuan kota di kota Sangwo,
karena kekuatannya yang sangat menakutkan, jadi mereka bertarung menjauhi kota Sangwo. Di kejauhan, Chen Wen juga melihat 5 murid sekte Hongwu yang dilindungi oleh salah satu tetuanya, karena kalau tidak ada salah satu tetua yang melindungi mereka, ditakutkan adanya serangan diam-diam dari berbagai pihak. Chen Wen melihat saat ini, pihak tetua sekte Hongwu tidak terlalu baik, karena banyak di pihak tetua sekte Hongwu mengalami luka. Karena Chen Wen telah menerima manfaat dari harta yang didapatkan oleh para murid sekte Hongwu ini, Chen Wen langsung melesat ke tempat di mana salah satu tetua sekte Hongwu sedang terpojok karena dikeroyok oleh 2 orang tetua sekte Huo Pokiam. Terlihat seorang tetua sekte Hongwu sedang terdesak oleh 2 orang tetua sekte Huo Pokiam. Ranah mereka hampir berimbang, tetua sekte Hongwu memiliki ranah Dewa Kaisar tahap kelima, sedangkan salah satu lawannya memiliki ranah yang setara dengannya dan satunya memiliki tahap 4. Untungnya sekte Hongwu memiliki teknik unik yang mampu membuat tetua sekte Hongwu bisa bertahan dan bertarung hampir seimbang, tapi karena pertempuran mereka telah berjalan selama beberapa jam, akhirnya pelan tapi pasti, energi spiritual tetua ketiga sosok itu mulai berkurang dengan cepat, apalagi energi dari tetua sekte Hongwu yang terkuras dengan cepat karena harus berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Saat tetua sekte Hongwu dan salah satu tetua sekte Huo Pokiam sama-sama terpental karena benturan langsung yang kesekian ratus kalinya dengan salah satu musuhnya yang memiliki ranah sama dengannya, saat dia terpental, tetua sekte Huo Pokiam yang satunya lagi, yang telah menunggu kesempatan ini langsung melesat menyerangnya dengan niat membunuh dalam satu tebasan pedang api. Aliran energi spiritual membentuk pedang api raksasa menyabet tubuh tetua sekte Hongwu. Tetua sekte Hongwu sudah pasrah dan tidak mampu untuk membela diri, hanya bisa meletakkan pedangnya di depan dada untuk menahan sedikit tebasan. Tiba-tiba terdengar suara benturan 2 senjata yang sangat kuat, terlihat tubuh tetua sekte Huo Pokiam yang menyerang tetua sekte Hongwu terpental jauh. Tapi serangan tidak berhenti, biarpun tubuh tetua tersebut terpental jauh, namun serangan tersebut mengejarnya berupa pedang naga. Pedang itu terbang dengan kecepatan yang sangat mengerikan dan langsung memenggal kepala tetua sekte Huo Pokiam hingga kepalanya terpental jatuh dari langit. Tetua sekte Hongwu yang tadinya telah pasrah terkejut melihat bahwa dirinya masih aman-aman saja. Dia melihat ke depan, ternyata tubuh tetua sekte Huo Pokiam yang tadinya berniat menghabisi dirinya, kini jatuh dari langit dengan kepala hilang. Tetua sekte Hongwu melihat ke sekelilingnya dan beberapa saat kemudian, dan melihat Chen Wen melayang mendekati dirinya. "Tetua, apakah Anda tidak apa-apa? Saya adalah rekan murid-murid sekte Hongwu ketika berada di dunia misterius." "Aku tidak apa-apa, terima kasih anak muda karena telah menyelamatkan nyawaku. Tidak masalah tetua, sekarang aku akan menghabisi tetua sekte Huo Pokiam yang tadinya menjadi lawan tetua. Sekarang silahkan tetua menyembuhkan diri terlebih dahulu, selebihnya serahkan kepadaku." Sebenarnya tetua itu heran melihat Chen Wen, karena dia bisa melihat ranah Chen Wen hanyalah di ranah Dewa Kaisar Keabadian tahap 2. Tapi melihat penampilan Chen Wen tadi yang mampu menghabisi lawannya yang lebih kuat dari Chen Wen dengan sangat mudah, akhirnya tetua itu menganggukkan kepalanya dan tatapan matanya terlihat mengucapkan terima kasih yang tulus. "Baiklah, saya akan berusaha menyembuhkan diri dulu. Sekali lagi terima kasih anak muda. Namaku Chen Wen tetua, sekarang beristirahatlah." Chen Wen melesat menyerang tetua yang tadinya menjadi lawan tetua yang ditolongnya dengan satu kali sabetan. Tetua sekte Huo Pokiam yang diserang Chen Wen sudah tidak mampu membela diri, karena dia sendiri juga telah kehabisan energi di tubuhnya, sehingga dengan mudah Chen Wen membelah tubuh tetua tersebut. Chen Wen tidak berdiam diri. Kembali Chen Wen melesat menuju tempat di mana para tetua sekte Hongwu yang sedang terdesak dan langsung menyerang para tetua sekte Huo Pokiam dengan serangan-serangan maut. Saat Chen Wen memasuki kancah pertempuran, seketika itu juga keseimbangan kekuatan antara para tetua sekte Hongwu dan sekte Huo Pokiam langsung berubah. Banyak tetua sekte Huo Pokiam yang tewas oleh serangan Chen Wen yang sangat mengerikan dan sangat tepat,
Tetua Agung Sekte Huo Pokiam yang sedang bertarung seimbang dengan lawannya yang merupakan Tetua Agung Sekte Hongwu melirik bawahannya yang mulai berjatuhan satu persatu menjadi marah. Bocah, beraninya kamu membunuh Tetua Sekte Huo Pokiam. Matilah kamu. Tetua Agung Sekte Huo Pokiam melesat meninggalkan Tetua Agung Sekte Hongwu menyerang Chen Wen. Chen Wen yang melihat Tetua Agung Sekte Huo Pokiam menyerangnya menggunakan pedang yang berapi-api tidak takut, dan masih tenang. Chen Wen juga mengacungkan pedang naga penghancurnya, lalu merapal teknik pertempuran Dewa Kehancuran. Melihat aliran energi berbentuk pedang api yang sangat besar menyerbu dirinya, Chen Wen berteriak tanpa takut. Pedang naga penghancur, seni kehancuran langit. Pedang naga penghancur disabetkan ke langit sehingga menciptakan pemandangan mengerikan. Cuaca di langit langsung berubah. Suara-suara ledakan petir bersahut-sahutan, angin bergulung, api dan petir membentuk pusaran tornado. Pemandangan ini bagaikan pemandangan langit yang seakan-akan runtuh, sangat mengerikan. Angin tornado langsung membentur pedang api raksasa di langit, sehingga menimbulkan suara benturan yang mengguncang seluruh tempat tersebut serta mengoyak ruang kosong dan menimbulkan retakan yang sangat padat. Serangan Chen Wen ini sudah melebihi serangan seorang praktisi ranah Dewa Kaisar Agung tahap menengah. Itu dikarenakan dantian Chen Wen yang sudah berevolusi menjadi semakin luas, bahkan mengalahkan dantian milik praktisi ranah Dewa Kaisar Keabadian dan setara dengan dantian milik praktisi ranah Dewa Kaisar Agung. Sehingga membuat serangan Tetua Agung Sekte Huo Pokiam langsung hancur dan sisa energi dari serangan Chen Wen tetap menghantam Tetua Agung Sekte Huo Pokiam. Sial, perisai energi. Bahkan perisai energi dari Tetua Agung Sekte Huo Pokiam yang dibuat secara terburu-buru pecah dan sisa energi serangan kehancuran tetap menghantam Tetua Agung itu dan membuat tubuhnya terpental menghantam sebuah bukit pasir hingga membuat bukit pasir kini menjadi sebuah kawah. Bekas tempat Tetua Agung Sekte Huo Pokiam tertutupi oleh debu dan pasir, sehingga tidak terlihat dari luar. Namun ketika Tetua Agung Sekte Hongwu yang melihat serangan Chen Wen cukup mengerikan merasa terkejut. Dia tidak menyangka ada seorang pemuda yang umurnya masih di bawah 100 tahun bisa memiliki kekuatan yang melebihi dirinya. Luar biasa. Siapa pemuda ini? Kenapa dia membantu Sekte Hongwuku? Chen Wen sendiri tidak memperdulikan bagaimana tanggapan Tetua Agung Sekte Hongwu. Dia mengedarkan persepsi jiwanya menyelubungi kawah yang tertutup debu dan pasir. Oh, belum mati juga kamu. Chen Wen melihat Tetua Agung Sekte Huo Pokiam masih hidup, tapi sudah terluka parah dan sudah hampir tidak sanggup mengangkat tangannya. Chen Wen kembali melambaikan tangannya yang membawa angin kuat menyapu semua debu yang menutupi kawah di mana Tetua Agung Sekte Huo Pokiam tergeletak tanpa daya. Chen Wen mengulurkan tangannya membuat sebuah kekuatan hisap yang sangat kuat menarik Tetua Agung Sekte Huo Pokiam, lalu memegang lehernya. Semuanya, hentikan pertempuran. Chen Wen menggunakan energi spiritualnya mengeluarkan suara, sehingga membuat suaranya menggelegar sampai seluruh tempat tersebut mendengar suaranya dan membuat konsentrasi pertempuran terganggu dan semua pertempuran pun akhirnya berhenti. Mereka semua menatap ke sebuah tempat di mana Chen Wen sedang mencekik Tetua Agung Sekte Huo Pokiam. Bocah, lepaskan Tetua Agung Sekte kami. Bocah, kamu mencari kematian. Salah satu Tetua Sekte Huo Pokiam melesat menyerang Chen Wen menggunakan pedang raksasanya yang berkobar diselimuti api yang sangat panas. Chen Wen yang melihat tetua tersebut menyerangnya, tetua tersebut hanya memiliki ranah Dewa Kaisar Keabadian tahap ke-7. Tetua ini juga merupakan wakil dari Tetua Agung. Ketika melihat atasannya sedang dicekik oleh seorang pemuda dan tidak berdaya, membuat tetua ini langsung melesat menyerang tanpa peduli. Lancang. Biarpun ranahnya lebih tinggi dari Chen Wen, tapi bagi Chen Wen, serangan yang dilakukan oleh wakil Tetua Agung itu tampak lemah. Para tetua Sekte Hongwu menjadi panik, mereka melesat berusaha menolong Chen Wen yang sedang mencekik leher Tetua Agung Sekte Huo Pokiam. Tapi karena jaraknya sudah sangat dekat dengan Chen Wen, para tetua Sekte Hongwu tidak sempat membantu Chen Wen.
Chen Wen dengan ringan menyabetkan pedang naga kehancuran yang telah dialiri energi spiritual besar ke depan, membentuk sebuah energi berbentuk bulan sabit secara vertikal yang sangat luas serta sangat tajam untuk menghadang serangan wakil tetua agung sekte Huo Pokiam. Tanpa sempat berteriak, tubuh wakil tetua agung sekte Huo Pokiam langsung terbelah menjadi dua, dan tubuhnya jatuh dari langit dan darahnya membasahi tanah di bawahnya. Para tetua sekte Huo Pokiam yang melihat wakil tetua mereka juga langsung terbunuh dalam serangan ringan Chen Wen membuat mereka sangat terkejut dan takut. Sedangkan para tetua sekte Hongwu yang tadinya bersiap membantu Chen Wen, kini mereka berhenti dan terlihat tiba-tiba tubuh mereka membatu karena sangat terkejut. Bocah ini, apakah dia menyembunyikan kekuatan sesungguhnya? Luar biasa. Dengan ranah yang lebih rendah dari lawannya, bocah ini mampu menebas dan membunuh musuh hanya dalam satu kali tebasan. Banyak praktisi dari kejauhan yang menonton juga sangat terkejut, mereka sangat takjub dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Wen. Siapakah bocah itu? Dari mana bocah itu berasal? Aku yakin, bocah itu bukan berasal dari dimensi alam tertinggi, karena aku tidak mengenalnya. Apa latar belakang bocah itu? Aku yakin pasti dari dimensi yang lebih tinggi lagi dia berasal. Mereka semua meyakini bahwa Chen Wen berasal dari dimensi yang lebih tinggi dari para tetua sekte itu, karena bisa memiliki kekuatan yang sangat mengerikan seperti itu. Bocah, cepat lepaskan tetua agung sekte Huo Pokim kami, kalau tidak, kami akan mengundang leluhur sekte kami untuk membunuhmu. Benar, cepat lepaskan tetua agung kami. Kini para tetua sekte Huo Pokiam sudah tidak ada yang berani menyerang Chen Wen seperti yang dilakukan wakil tetua agung Merea tadi, karena bayangan kematian wakil tetua agung mereka masih tergambar jelas di pelupuk mata mereka, sehingga membuat mereka semua takut. Chen Wen menyeringai ketika para tetua sekte Huo Pokiam mengancamnya, dan Chen Wen menatap mereka satu persatu. Kini jumlah mereka hanya tinggal 7 orang dan sedang menatap Chen Wen dengan marah. Hehehehe, kamu mengancamku, bahkan leluhur kalian datang pun aku tidak melarikan diri. Beberapa tetua sekte Huo Pokiam bergumam dalam hati menatap Chen Wen yang dengan berani menentang sekte Huo Pokiam. Jangan-jangan, bocah ini berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Apakah bocah ini memiliki latar belakang yang mengerikan? Tapi dari kekuatan manakah bocah ini? Sepertinya di alam tertinggi aku belum pernah mendengar ada kekuatan yang lebih menakutkan daripada kekuatan sekte dan klan nomor 1. Tapi di depan Chen Wen, ekspresi para tetua masih dengan tatapan mengancam kepada Chen Wen. Salah satu tetua berkata mengancam. Bocah ingusan, kamu terlalu impulsif. Kalau sampai leluhur sekte kami datang, maka kamu akan langsung berubah menjadi kabut darah. Mendengar ancaman itu, Chen Wen bukannya takut, dia malah tertawa keras, karena kini dia sudah yakin dengan kekuatan dirinya dan juga kekuatan kedua bawahannya. Hahaha, silahkan kalian panggil leluhur kalian, aku akan menunggunya, dan perlu kalian ketahui, bahwa semua murid-murid sekte Huo Pokiam, murid sekte bintang surgawi dan juga semua anggota klan Qing, akulah yang membunuhnya di dalam dunia misterius. Mendengar pengakuan Chen Wen, semua tetua sekte Huo Pokiam yang tersisa menjadi sangat marah. Bahkan banyak penonton yang merasa sangat terkejut, beberapa kekuatan yang berhubungan dengan beberapa sekte dan klan yang dibunuh oleh Chen Wen segera menghubungi kenalan mereka di sekte dan klan, yang murid dan anggota mereka dibunuh semua oleh Chen Wen. Bocah, kau sudah keterlaluan, kami akan membunuhmu. Salah satu tetua lalu mengangkat token penghubung kepada leluhur sekte mereka, karena sudah tidak tahan dengan provokasi Chen Wen. Sedangkan para tetua sekte Hongwu yang sedang bengong tiba-tiba terkejut mendengar pengakuan Chen Wen, bahkan para murid sekte Hongwu yang dengan rapat menyembunyikan kenyataan bahwa Chen Wen lah yang membunuh banyak orang sangat terkejut. Jiying yang ekspresinya tampak sangat gelisah sampai melesat mendekati Chen Wen dan berkata, Saudara Chen Wen, kamu tidak membunuh mereka, kamu hanya membela diri dan membela kami, karena murid-murid para sekte dan klan itu akan membunuh kami. Chen Wen tersenyum lembut menatap gadis cantik di depannya dan menggelengkan kepalanya.
Kamu salah saudari Jiying, aku memang membunuh mereka karena aku marah melihat kelakuan mereka. Chen Wen tidak mau melibatkan Jiying dan Sekte Hongwu, bagaimanapun juga, dia tidak akan pergi ke dimensi mereka saat ini, jadi tanggung jawab ini harus ditanggung olehnya, kalau tidak, maka ditakutkan, di masa depan, di dimensi di mana Sekte Hongwu dan sekte lainnya berada, Sekte Hongwu pasti akan dimusuhi oleh kekuatan-kekuatan besar, dan itu pasti akan melemahkan Sekte Hongwu. Lagi pula, Chen Wen telah mendapatkan harta tertinggi yang mereka dapatkan di dunia misterius, jadi dia memiliki sarana yang sangat hebat untuk melarikan diri ataupun bersembunyi. Jadi Chen Wen berasa berkewajiban membantu Sekte Hongwu agar tidak mendapatkan bencana, tapi tiba-tiba di benaknya terdengar suara tetua agung Sekte Hongwu. Saudara muda, apakah maksudmu mengatakan demikian? Kami Sekte Hongwu tidak takut menghadapi bencana, Kai siap membantumu. Chen Wen menatap tetua agung Sekte Hongwu dan tersenyum hangat, dia menjawab perkataan tetua tersebut dengan mengirim suaranya kepada tetua agung itu. Tetua, percayalah, kalau kalian membantuku saat ini, sekte kalian pasti akan dalam bahaya. Aku memiliki sarana untuk melarikan diri bila aku inginkan, dan aku juga memiliki pendukung yang bahkan tidak pernah kalian sangka. Mendengar kata-kata Chen Wen, tetua agung Hongwu tertegun sejenak, tetua agung itu mengirim suaranya lagi kepada Chen Wen. Saudara muda, kami Sekte Hongwu tidak akan takut menerima bencana demi membantu seseorang yang telah menyelamatkan murid-murid kami. Percayalah kepadaku tetua, Anda sekarang umumkanlah bahwa kalian tidak terlibat dalam masalah ini. Setelah Chen Wen mengatakan apa yang dipikirkannya, dia mengirimkan aura penindasannya yang jauh lebih kuat dari tetua agung Sekte Hongwu, agar tetua agung Sekte Hongwu tahu bahwa Chen Wen juga memiliki kekuatan mengerikan. Tetua agung Sekte Hongwu langsung sedikit mundur ketika merasakan aura penindasan milik Chen Wen, dia pun menganggukkan kepalanya dan menatap muridnya Jiying. Benar, Jiying kemarilah. Murid-murid Sekte Hongwu tidak memiliki hubungannya dengan kematian semua murid-murid Sekte Huo. Pokiam, Sekte Bintang Surgawi dan Kelancing. Tetua agung Sekte Hongwu sudah mengerti maksud Chen Wen. Jadi dia segera mengatakan sikap sektenya terhadap masalah kematian tiga kekuatan besar di dalam dunia misterius. Tapi tetua agung, saudara, diam. Kembalilah kamu ke sisi para tetua sekte dan teman-temanmu. Saat Jiying akan protes, tetua agung langsung memotong perkataannya dan memerintahkan Jiying kembali ke barisan di mana para tetua sektenya berkumpul. Akhirnya Jiying kembali sambil menggertakkan giginya, sekali lagi, dia menatap Chen Wen, di dalam tatapannya terkandung rasa gelisah dan penyesalan, lalu kembali ke tempat para tetua dan teman-temannya. Tiba-tiba langit di mana mereka melayang berfluktuasi, dan beberapa saat kemudian sebuah aura yang sangat mengerikan menindas sampai jauh. Chen Wen menatap ke langit dan mengerutkan dahinya, dia juga merasakan rasa penindasan dari langit, tapi tidak terlalu tersiksa. Siapa yang berani mati menindas orang-orang sekte Huo Pokiam? Suara itu terdengar menggemparkan wilayah di sekitarnya dan membuat seluruh gurun di sana bergetar dan pasir berterbangan ke segala arah. Kekuatan ini sungguh sangat mengerikan, para penonton yang menonton di kejauhan pun sampai meringis menahan tekanan yang sangat kuat ini. Tiba-tiba dari langit sebuah portal terbuka dan tampak sesosok pria tua kurus dengan jenggot berwarna merah tua dan juga pakaian merah yang panjang berkibar tertiup angin menatap ke bawah bagaikan sesosok dewa kematian. Pria tua kurus ini adalah leluhur dari sekte Huo Pokiam dengan ranah dewa kaisar agung tahap akhir. Dia menatap ke bawah dan melihat Chen Wen sedang mencengkram leher tetua agung sektenya. Bocah. Lepasan tetua agung sekte Huo Pokiamku. Aura penindasan langsung terfokus kepada Chen Wen, wajah Chen Wen langsung pucat merasakan aura penindasan ini. Chen Wen langsung menghubungi Kim Long, karena di ranah leluhur sekte Huo Pokiam ini, dia tidak akan mampu menanggung aura penindasannya. Baru saja aura penindasan terfokus pada Chen Wen dan berniat menghancurkan Chen Wen, tapi wajah Chen Wen hanya pucat saja dan di pupil matanya tidak ada rasa takut sedikitpun.
Tiba-tiba sebuah aura penindasan yang jauh lebih kuat menghilangkan aura penindasan milik leluhur Sekte Huo Pokiam. Kemudian, muncullah sesosok pria di samping Chen Wen dengan pakaian merah serta menatap ke langit dengan dingin, di mana leluhur Sekte Huo Pokiam menatap ke Chen Wen. "Bocah, kamu terlalu lancang mengintimidasi tuan mudaku. Turun." Pria berpenampilan berumur 50-an tahun melambaikan tangannya ke langit dan turun ke bawah. Tangan itu membawa energi penindasan yang jauh lebih mengerikan memaksa leluhur Sekte Huo Pokiam meluncur turun dari langit dan jatuh ke bawah mengantam pasir. Semua penonton tertegun melihat tubuh leluhur Sekte Huo Pokiam yang tadinya sangat mendominasi jatuh dari langit, dan kini tampilannya sungguh acak-acakan karena dihantam energi penindasan yang jauh di atasnya. Kini bahkan para tetua Sekte Huo Pokiam menjadi pucat dan ketakutan melihat sosok yang berdiri tenang di samping Chen Wen sambil melipatkan tangannya di belakang tubuhnya. Leluhur Sekte Huo Pokiam berusaha berdiri dan menatap sosok Kim Long dan Chen Wen. Dia tidak menyangka bahwa ada sosok yang jauh lebih mengerikan dibandingkan dirinya. Tuan, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Tapi yang perlu kamu tahu adalah, kamu telah berniat membunuh tuan mudaku. Mendengar kata-kata Kim Long, leluhur Sekte Huo Pokiam menggigil ketakutan, wajahnya menjadi pucat, dia tidak menyangka bahwa Chen Wen memiliki pendukung yang sangat mengerikan. Maafkan, aku, tuan, aku tidak tahu. Kalau aku tahu, diberi 1000 keberanian pun, aku tidak akan berani menargetkan tuan muda Anda. Apakah begitu? Tapi ketika kamu datang tadi, sepertinya kamu langsung ingin membunuh tuan mudaku. Apakah aku bisa melepaskanmu? Suara Kim Long yang santai bahkan bisa membuat semua gurun di sekitar tempat itu bergetar hebat. Bukan hanya leluhur Sekte Huo Pokiam saja yang gemetar ketakutan, bahkan para tetua Sekte Hongwu juga ikut ketakutan. Bukan karena mereka bersalah kepada Chen Wen, tapi karena aura dari Kim Long membuat mereka semua merasakan tekanan yang sangat menyesakan dada. Tiba-tiba Kim Long melihat ke kejauhan, di mana beberapa aura yang setara kekuatannya dengan kekuatan leluhur Sekte Huo Pokiam muncul di dekat mereka. Tampak di langit ruang kosong berfluktuasi, sehingga memancarkan aura mengerikan, tapi bagi Kim Long, itu bukanlah apa-apa. Anak ingusan memamerkan kekuatannya di hadapanku. Kim Long mengibaskan tangannya ke langit, di mana kibasan tangannya membawa energi yang membentuk telapak tangan raksasa yang langsung menangkap beberapa praktisi yang baru saja keluar dari kekosongan. Mereka adalah 4 orang praktisi yang juga merupakan leluhur di tempat mereka, 2 orang berasal dari Sekte Bintang Surgawi, dan 2 orang lagi dari klan Qing. Keempatnya yang baru saja melakukan teleportasi antar dimensi menjadi terkejut karena begitu mereka keluar, mereka berempat sudah berada di dalam genggaman tangan raksasa energi spiritual yang sangat kuat, bahkan energi spiritual yang ada di tubuh mereka seakan-akan dikunci dan tidak bisa dialirkan kemanapun. Keempatnya sangat panik, mereka tidak menyangka bahwa mereka yang biasanya sangat mendominasi di dimensi asal mereka, namun kini di dimensi ini, mereka bagaikan semut yang sangat mudah untuk diintimidasi. Kedatangan mereka dini di tempat ini dikarenakan mereka mendapatkan kabar bahwa semua anggota mereka dan murid mereka yang memasuki dunia misterius telah tewas semuanya tanpa tersisa satupun, karena dibunuh oleh seseorang yang sangat kuat, bahkan tetua agung Sekte Huo Pokiam juga tidak mampu menahan satu serangannya. Mereka mendapatkan kabar sesaat setelah Chen Wen mengakui bahwa dialah pembunuh para murid dan anggota keluarga mereka yang memasuki dunia misterius. Kim Long membawa mereka di hadapannya dan Chen Wen, lalu bertanya kepada mereka satu persatu. Apa maksud kedatangan kalian kemari? Katakan atau kuremas kalian menjadi gumpalan daging busuk. Suara Kim Long sangat endominasi dan sangat dingin, sehingga membuat 4 orang leluhur di tempat mereka menggigil ketakutan. Senior, tolong, lepaskan dulu kami. Benar, senior. Kim Long mengendurkan telapak tangannya yang mencengkram 4 orang itu, lalu bertanya. Cepat katakan, apa maksud kalian datang kemari? Kim Long sedikit banyaknya telah mengetahui
bahwa keempat orang ini datang karena untuk mencari Chen Wen karena Chen Wen telah membunuh anggota dan murid mereka semuanya di dalam dunia misterius. Keempatnya melihat Kim Long berdiri di samping Chen Wen yang sedang mencengkram leher dari tetua agung sekte Huo Pokiam. Pikiran mereka pun langsung bekerja dan mereka sudah bisa menebak bahwa orang yang membunuh murid serta anggota keluarga mereka pasti adalah Chen Wen yang berdiri di depan mereka saat ini. Tuan, kami dari klan Qing datang hanya untuk melihat-lihat dan kami tidak datang untuk berkelahi ataupun membunuh orang. Kim Long menyipitkan matanya menatap pria tua yang merupakan leluhur klan Qing, dan tatapannya sangat dingin menusuk, seakan-akan bisa membaca apa yang ada di dalam pikiran leluhur klan Qing ini. Bocah, jangan kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Kim Long memanggil leluhur klan Qing bocah, karena memang umur dari Kim Long sudah sangat tua, bahkan orang tua leluhur klan Qing ini belum dilahirkan pun. Kim Long sudah ada dan sudah menjadi eksistensi yang sangat ditakuti orang di tempat asalnya. Dan leluhur klan Qing serta 3 yang lainnya juga sudah mengetahui bahwa Kim Long adalah seorang monster tua yang sangat mengerikan. Aku tidak berbohong senior, dan ini adalah rekanku, kami memang datang, murni hanya untuk melihat-lihat, itu benar senior. Kami hanya berniat jalan-jalan di dimensi ini tanpa berniat apapun. Leluhur klan Qing ini sangat takut, bahkan seluruh pakaiannya juga telah basah, tapi Kim Long masih memicingkan matanya menatap leluhur klan Qing itu. Sementara itu, leluhur sekte bintang surgawi yang melihat leluhur sekte Huo Pokiam yang bagaikan orang mati juga sangat terkejut serta sangat ketakutan. Apalagi dia juga melihat tetua agung sekte Huo Pokiam sedang berada di dalam cengkraman tangan Chen Wen. Itu artinya bahwa Chen Wen lah pelaku yang membunuh seluruh murid sekte bintang surgawi. Karena dari kabar yang diterimanya, orang yang membunuh semua muridnya yang masuk ke dalam dunia misterius adalah orang yang juga membunuh semua murid sekte Huo Pokiam dan juga semua anggota keluarga klan Qing yang masuk ke dunia misterius. Leluhur sekte bintang surgawi juga adalah merupakan rubah tua juga. Sekilas dia melihat, dia langsung mengerti situasinya, dan ketika mendengar kata-kata leluhur klan Qing, dia mengangguk mengiyakan. Tapi karena saat ini, Kim Long sedang menginterogasi leluhur klan Qing, dia hanya diam saja, apalagi kini genggaman tangan raksasa yang mencengkram mereka sedikit mengendur. Dia merasakan kelegaan, tapi 2 leluhur sekte bintang surgawi tidak berani bernafas kuat. Kalian berdua, apa maksud kalian datang ke dimensi ini? Leluhur sekte bintang surgawi kini sedikit tenang dalam menjawab pertanyaan Kim Long, karena dia telah mempersiapkan kata-katanya dan alasannya. Maaf senior, kami tadinya tidak berniat datang ke dimensi ini, kami hanya kebetulan melihat keributan, dan akhirnya kami singgah. Kami tidak melakukan apapun. Benar, senior, apa kata rekan saya, kami tadinya berniat untuk meneruskan perjalanan kami menuju dimensi yang tertinggi, tapi ketika kami melintas ruang kosong, tiba-tiba kami melihat adanya fluktuasi ruang kosong, akhirnya kami singgah untuk melihat apa yang terjadi. Kim Long menyipitkan matanya menatap 4 orang tua di depannya dengan tatapan tajam seakan-akan menembus hari mereka. Sedangkan Chen Wen langsung mematahkan leher tetua agung sekte Huo Pokiam. Keempat orang tua itu langsung menggigil ketakutan, apalagi genggaman tangan raksasa Kim Long semakin kuat, bagaikan tang baja menjepit tubuh mereka berempat tanpa mereka sanggup melakukan perlawanan. Senior, percayalah, kami tidak bohong. Tapi tiba-tiba Kim Long melepaskan mereka berempat, dia rasakan sesuatu yang luar biasa sedang menuju ke tempatnya. Ekspresi wajahnya berubah takut dan wajahnya menjadi pucat, kemudian menarik tangan Chen Wen dalam sekejap, kemudian mereka menghilang. Para leluhur yang tadinya ditangkap oleh Kim Long kini tiba-tiba dilepaskan dan Kim Long serta Chen Wen tiba-tiba melarikan diri, membuat para leluhur kebingungan. Mereka saling tatap dengan bingung dan ada juga perasaan lega karena terlepas dari kematian. Ada apa? Aneh. Ada apa dengan mereka berdua? Apakah orang kuat memiliki tingkah yang aneh? Di tempat yang sangat jauh dari tempat di mana para leluhur sekte dan klan sedang kebingungan dan di ruang kosongnya.
Tampak Kim Long seperti menyeret tubuh Chen Wen melarikan melalui lorong teleportasi ruang kosong. Chen Wen yang ditarik menjadi bingung, karena dia juga seperti para leluhur itu yang kebingungan melihat tingkah Kim Long. Tuan muda, cepat masuk ke dalam dunia tubuhmu, bawa juga aku. Cepat, kalau sampai terlambat, kita bahkan tidak akan sempat memasuki dunia di dalam tubuh tuan muda. Tanpa banyak cakap dan kebingungan, Chen Wen dengan panik membawa Kim Long serta dirinya menghilang memasuki dunia semesta teratai kuncup. Setelah kepergian Kim Long dan Chen Wen, tiba-tiba saja, dimensi gurun bergetar kuat, seluruh langit dan bumi di dimensi gurun bergetar sangat kuat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.